Halo semuanya, apa kabar? Sudah siap mendengar cerita hari ini? Yuk, kita mulai. Cerita hari ini berjudul Menemukan Kepercayaan Diri di Tengah Kekurangan. Di California, Amerika, ada seorang petani yang menghabiskan uangnya untuk membeli tanah. Tetapi tanah tersebut sangat tandus dan tidak berhasil menanam apapun. Hatinya sangat sedih. Suatu hari, dia tiba-tiba menemukan banyak ular derik di tengah semak-semak. Dan petani ini mendapatkan ide. Dia memutuskan untuk memelihara banyak ular derik di tanah yang tandus ini. Memproduksi ular derik kalengan dan menjual bisa ular sebagai obat anti pembekuan darah. Dan hasil membuktikan bisnis dia sangat sukses. Kemudian dia juga mengubah tempat ini menjadi tempat wisata untuk berpetualang dan bertamasya, dan berhasil menarik semua turis mancanegara. Tanah tandus yang dibeli oleh petani tidak berubah. Yang berubah adalah sang petani. Tahun 1972, Menteri Badan Pariwisata Singapura menulis sebuah laporan untuk presiden. Dengan lancang berkata, "Di Singapura tidak ada piramida seperti Mesir, tidak seperti Cina ada tembok Cina, tidak seperti Jepang ada gunung Fuji. Kita dalam 1 tahun 4 musim hanya ada matahari. Peninggalan bersejarah apapun tidak ada. Kalau mau mengembangkan pariwisata benar-benar sangat susah." Setelah presiden membaca, ia sangat marah. Di laporannya dia menuliskan, "Kamu berharap Tuhan memberimu berapa banyak? Cahaya matahari saja sudah cukup." Kemudian Singapura memanfaatkan cahaya matahari untuk menanam bunga dan tumbuh-tumbuhan. Dalam waktu singkat, berubah menjadi kota taman bunga yang terkenal, dan akhirnya berkembang pesat di bidang pariwisata. Ada seorang anak laki-laki yang awalnya adalah seorang penari balet. Suatu kali ketika latihan menari, ia tidak sengaja mengalami cedera di bagian leher. Sejak itu, lehernya menjadi bengkok. Kalau ia memutuskan untuk melanjutkan menari balet, ini akan menjadi sangat memalukan. Beberapa tahun kemudian, ketika reuni teman sekelas, semua orang kaget menemukan dia telah menjadi pemain biola terkenal. Dengan leher bengkoknya memainkan biola, ia tidak terlihat cacat. Ketika bertanya kepada dia kenapa bisa berhasil, dia bercerita, "Ketika latihan biola, karena leher cedera ini, ia tidak merasakan pegal di bagian leher. Ia merasa ini adalah posisi yang cocok dan nyaman untuk dia. Waktu yang ia habiskan untuk berlatih juga bisa lebih lama dan lebih serius. Lama-kelamaan, dia berubah menjadi pemain terkemuka dalam grup musiknya. Mungkin kamu sering mengeluh tentang ketidakadilan yang diberikan Tuhan. Mengapa diri sendiri ada kekurangan seperti ini atau seperti itu? Tapi kalau kita memiliki sifat optimis dan pantang menyerah, kita mampu mengubah segala kekurangan menjadi keberuntungan. Temukanlah keberhasilan itu. Percayalah kalau kamu pasti bisa." Adik-adik, semua orang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, termasuk kita semua. Di dalam diri kita juga pasti ada suatu hal yang dapat membuat kita bersinar. Dan yang paling penting adalah kita harus dengan tulus hati mencari dan menemukan kemampuan kita sendiri. Kalau kita optimis, kita pasti akan bisa meraih hasil yang bagus di kehidupan kita ini. Tidak perlu menjadi orang lain dan tidak perlu meniru orang lain. Cerita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jika kalian suka dengan cerita kakak, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa.